Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadirin dan para penonton serta teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Rapli Saputra. Asal saya dari Jakarta Selatan, Kebayoran Lama, dan saya sedang belajar di kampus Universitas PTIC Jakarta. Hadirin sebangsa dan setanah air yang berbahagia. Menurut Badan Informasi Geospasial, pada bulan Oktober 2024 kemarin melaporkan bahwa Indonesia memiliki 720 bahasa, 1.340 suku bangsa, dan 13.466 pulau di penjuru Nusantara. Data tersebut menunjukkan bahwa Indonesia negeri yang kaya akan keberagaman. Hal ini dapat kita lihat melalui pecahan uang Rp75.000 yang baru saja dirilis oleh Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia tepat pada tanggal 17 Agustus 2020 yang menggambarkan sisi keberagaman suku di Indonesia. Keberagaman ini merupakan ketetapan dan anugerah Allah sebagai rahmat. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi yang berbunyi, al-ikhtilafu baina ummati rahmah. The difference is among by ummah is praise. Perbedaan yang ada pada umatku adalah rahmat. Namun sayang hadirin, keberagaman yang ada di Indonesia seringkali menimbulkan berbagai macam konflik yang disertai dengan kekerasan. Dimulai dari pertikaian antar suku, keributan antar kelompok, perpecahan antar etnis dan golongan, bahkan konflik antar agama. Akibat dari konflik tersebut hadirin, banyak warga menjadi korban, masyarakat tewas mengenaskan, rumah-rumah kebakaran, suasana jadi tak karuan, darah-darah berceceran, bahkan manusia yang tak bersalah pun turut menjadi sasaran. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal Islam datang dengan membawa perdamaian, kasih sayang dan persaudaraan. Untuk itu, pada kesempatan kali ini kami akan membawakan tema yang berjudul keberagaman sebagai kekuatan dalam berbangsa dan bernegara. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Quran, surah Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa unsa waj'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh orang yang paling mulia di antaramu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Hadirin seiman dan sekeyakinan yang berbahagia. Menurut Ibnu Abi Hakim yang bersumber dari Ibnu Abi Mulaika dalam kitabnya Ahkamul Quran jilid 2 halaman 518 yang menjelaskan bahwa sababun nuzul ayat tersebut berkenaan dengan penaklukan kota Mekah. Saat itu Bilal bin Rabah naik ke atas Ka'bah untuk memandangkan adzan. Namun seseorang berkata,
Pantaskah budak yang hitam legam itu mengumandangkan adzan di atas Ka'bah yang mulia? Kemudian sahabat menjawab, sekiranya Allah membencinya, pasti Allah akan menggantinya. Lalu turunlah surah Al-Hujurat ayat 13 yang di dalamnya terdapat kalimat lita'arofu. Abi Hasan Ali Ibnu Ahmad dalam kitabnya Al-Wafi juz 4 halaman 186 menjelaskan, ayya'rifa ba'dukum ba'do, agar kamu saling mengenal antara satu dengan yang lainnya. Al-Imam Abdul Qasim Abdul Karim Al-Qushairi An-Naisaburi Asy-Syafi'i dalam kitabnya Lat-Ta'iful Isyarah jilid 3 halaman 223 baris ke-8 dari atas dijelaskan, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa ay ajma'akum min adama wa hawa summa ba'atsnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu la litakashuru wala litanafasu, yang artinya sesungguhnya aku mengumpulkan kamu berasal dari Nabi Adam dan Siti Hawa, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal, bukan untuk berbangga-bangga. Sehingga hadirin, tidaklah pantas seseorang merasa bangga, tidaklah pantas seseorang merasa tinggi derajatnya, tidaklah pantas seseorang merasa paling sempurna, bahkan tidaklah pantas saling menghina antara kita semua. Oleh karena itu, mari kita rawat Indonesia, kita jaga Indonesia, karena Indonesia satu nusa, satu bangsa, satu tanah air kita. United we stand, divided we fall. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda yang bersumber dari Jabir bin Mut'am yang diriwayatkan oleh Abu Hanifah yang berbunyi, laisa minna man da'a ala asabiyya wa laisa minna man mata ala asabiyya. Bukan dari golongan kami orang yang membangga-banggakan kesukuan, dan bukan dari golongan kami orang yang mati karena membela kesukuan. Oleh karena itu, kami menghimbau kepada sebangsa dan setanah air, seiman dan sekeyakinan, mari kita jalin komunikasi, bangun sinergi, tumbuhkan toleransi demi kejayaan negeri. Dengan demikian hadirin, dapat kita simpulkan bahwa keberagaman yang ada di Indonesia merupakan ketetapan dan anugerah Allah sebagai rahmat. Dan dalam menyikapi keberagaman yang ada di Indonesia, ada dua hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, sikap saling tolong menolong antara satu dengan yang lainnya. Yang kedua, sikap saling mengenal antara satu dengan yang lainnya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.